Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas semua kasih-Mu, kemurahan, kebaikan, anugerah-Mu. Ini kami masih bisa punya nafas kehidupan. Bangun tidur tadi masih diberikan nafas kehidupan. Kami sampai di gereja, bahkan hari ini yang streaming masih bisa menjangkau saluran streaming via YouTube. Semua hanya karena kebaikan Tuhan. Kalau sampai detik ini kami masih bisa merasakan apapun itu Tuhan, sekecil apapun itu semua hanya karena kebaikan Tuhan. Maka ajar kami untuk selalu mengucap syukur, bersuka cita, bertekun dan berdoa untuk selalu dekat sama Tuhan, menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan menikmati hadirat-Mu lewat firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Yohanes 1 ayat yang pertama selalu berkata, bahwa pada mulanya adalah firman, nah firman itu adalah Allah itu sendiri. Maka hari ini, biarlah setiap firman yang ditabur tidak kembali dengan sia-sia, tapi semua menjadi benih-benih dari kerajaan sorga yang menjadikan kami bertumbuh berbuah berakar. Sehingga kami menjadi pelaku firman Tuhan. Pakai hamba, biarlah hamba yang semakin kecil dan hanya nama Yesus yang semakin ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang diberkati, yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Shalom. Kurang semangat, shalom. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, kalau kemarin kita sempat belajar tentang bagaimana mendapatkan kekuatan yang datang dari sorga. Yaitu lewat kitab dari Yesaya 40. Nah hari ini ya saya sebelum membuat bahan khotbah ini saya minta petunjuk sama Tuhan. Bahwa Tuhan kira-kira kasih saya hikmat dong, kira-kira apa nih hari-hari ini yang mesti orang Kristen lebih mengerti lagi. Atau apa nih yang mesti diingatkan kembali. Bukan cuma kepada jemaat Tuhan, tapi juga kepada saya, kepada hamba-hamba Tuhan, kepada setiap orang yang percaya sama Tuhan Yesus, kepada setiap pelayan Tuhan. Maka Tuhan menyatakan lewat hikmat, menyatakan lewat hati bahwa hari-hari ini orang Kristen di dalam masa yang penuh tantangan, orang Kristen butuh untuk bersuka cita. Katakan bersama saya, bersuka cita. Nah pertanyaannya adalah, Pak, masa iya lagi keadaan kayak begini kita mesti bersuka cita? Apanya yang perlu disukacitain Pak? Apanya yang perlu diselebrate Pak? Bukankah kalau kita selebrasi adalah suatu yang berbau kemenangan, berbau euforia yang lagi heboh, yang lagi enak, yang enak ke daging? No, saya mau katakan sama saudara, Tuhan lewat firman menyampaikan bahwa bersuka cita karena saudara dan saya punya Yesus. Amin. Nah makanya hari ini sukacita adalah pilihan. Kalau happiness, jadi gini, happiness itu gembira, sukacita itu joyful. Maka kalau joyful itu sesuatu yang dari dalam. Kalau happiness itu karena sebuah event, sebuah kejadian. Maka kalau saudara misalkan mendapatkan sebuah hadiah katakanlah, atau saudara sedang mendapatkan suatu promosi, saudara lagi dapat mungkin sejumlah uang, sejumlah bonus dan lain sebagainya. Maybe sometimes you feel happy. Tapi mungkin saudara nggak bisa selalu merasakan happiness-nya. Sementara orang yang bersuka cita dalam keadaan apapun, dia tetap bersuka cita karena dia memilih untuk bersuka cita sebab dia punya roh Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Amin, kita buka, kita masuk ke slide pertama. Ya, judul khotbah saya adalah 3B, yaitu bersuka cita, bersabar, berdoa. Yuk kita sama-sama ngomong, bersuka cita, bersabar, dan berdoa. Ya, 3 poin ini yang akan kita bahas selama 30 menit ke depan. Dan saudara kiranya kasih karunia kemurahan kebaikan Tuhan menyertai pikiran, akal pikiran saudara, hati saudara, sehingga roh saudara dikuatkan kembali. Ya kita buka masuk yang pertama, yaitu dari kitab Roma ayat yang ke-12. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama 1, 2, 3, iya. Bersukacitalah dalam pengharapan. Perhatikan baik-baik, kata yang pertama bersukacita dalam pengharapan. Yang kedua sabarlah dalam kesesakan. Yang ketiga, bertekunlah dalam doa. Saudara, kalau saudara perhatikan baik-baik, kata bersuka cita diikuti dalam pengharapan. Pengharapan ini adalah ketika saudara sedang memasuki tahapan berharap. Maka enggak semua, kadang-kadang gini, kalau saudara lagi berharap berarti ini adalah sesuatu yang saudara inginkan terjadi, tetapi mungkin belum terjadi. Nah di dalam masa penantian, saya mau bilang sama saudara, di dalam masa penantian ketika orang berharap, Pak saya berharap sekarang keluarga saya dipulihkan.
Saya berharap Pak ada kesembuhan. Saya berharap Pak rumah tangga saya diberkati. Saya berharap Pak hidup saya diubahkan. Nah di dalam masa berharap ini, kadang-kadang orang ketika lagi dalam keadaan yang gak sesuai dengan ekspektasi, gak sesuai dengan apa yang dia inginkan, orang mulai kecewa. Orang mulai bete. Orang mulai mundur dari iman. Orang mulai gak bisa nunjukin senyum bahkan. Ya. Tetapi yang Tuhan kehendaki lewat firman-Nya di dalam Roma 12 ayat yang ke-12 adalah engkau harus tetap bersukacita di dalam pengharapanmu. Mungkin sekarang belum terjadi, mungkin kau sedang berdoa kepada seseorang, kepada Tuhan bahwa engkau mengharapkan kesembuhan seseorang yang kamu sayang. Mungkin orang tuamu, mungkin itu adalah suamimu, istrimu, anakmu, atau keluargamu. Atau mungkin kau sekarang sedang berdoa, engkau berharap bahwa Pak sekiranya Tuhan mau untuk kembali memberikan saya pekerjaan Pak. Di masa pandemi ini saya kemarin sempat yaitu di unpaid, sempat nggak dibayar atau sempat diputus kerjanya. Pak usaha saya sempat melamban. Pak tolong orang tua saya kayaknya kesehatannya lagi nggak membaik. Atau bahkan diri saya kesehatannya lagi nggak membaik. Pak tolong saya dalam keluarga sedang cekcok lagi susah. Keadaan rumah tangga lagi nggak baik. Atau anak saya sedang dalam keadaan yang nggak baik. Atau istri saya atau suami saya atau siapapun di dalam hidup saudara yang saudara sayang. Nah ketika saudara menghadapi semua ini, saudara berharap ada perubahan. Saudara berharap saudara diubahkan. Saudara berharap keadaannya berubah. Tapi saya mau bilang sama saudara. Semasa saudara mengharapkan semuanya itu. Sekalipun yang kau harapkan belum terjadi. Tetaplah bersuka cita. Yang bersuka cita boleh beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kenapa? Kenapa penting untuk jangan murung? Kenapa penting untuk enggak menundukkan kepalamu? Kenapa penting untuk enggak mengasihani diri sendiri? Kenapa penting untuk enggak bergalau ria? Kenapa penting untuk saudara enggak takut? Karena bersuka cita tandanya engkau percaya sama kuasa Tuhan. Boleh beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Itu sebabnya hari-hari ini saya mau bilang sama saudara. Bersuka cita adalah dasar atau landasan hidup orang Kristen karena dia punya Tuhan. Sekalipun dalam keadaan sulit, tantangan apapun. Saya mau bilang sama saudara, kemarin baru aja semalam, saya merasa sedih. Kenapa? Karena saya didatengin sama tante saya sama mama, sama kakak semua lagi datang, ya, mengunjungi rumah saya. Tante saya sempat curhat bahwa om saya, ya, atau suaminya kemarin sudah melamar kerja di satu perusahaan minyak besar di negara Dubai, udah dalam tahapan yang sudah tinggal tanda tangan kontrak, udah ngebahas gaji, udah ngebahas semua, udah mau beres, udah tinggal selangkah lagi. Bahkan udah semua kesepakatan udah tinggal terjadi, sudah diiyakan. Ya, tetapi somehow karena ada satu faktor kecil, maka tiba-tiba secara sepihak perusahaan tersebut memutuskan untuk tidak jadi hire om saya. Om saya selama ini bertekuk lutut, berdoa bersama tante saya, menangis. Bertekuk lutut, berdoa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bertekuk lutut, berdoa, suami istri meminta sama Tuhan. Dan ketika ternyata udah tinggal satu tahapan lagi, sudah banyak tahapan, bahkan om saya sampai menangis sempat bertanya, Tuhan maksudnya apa? Kok kita dikenalin sama perusahaan besar, udah sampai tahapan interview, udah sampai mau beres, udah tinggal tanda tangan kontrak, kenapa tiba-tiba harus digagalin begini? Maksudnya apa Tuhan? Sampai suaminya nangis, saya bilang sama tante saya, tante yang harus kuat ketika om lagi lemah, kuatkan dia di dalam firman Tuhan, peluk dia, support dia, sampai bilang kayak begitu. Saya akan support dengan berdoa buat om dan tante. Hari-hari ini ada begitu banyak orang-orang Kristen yang mungkin saudara hari-hari ini di dalam suatu keadaan yang kayaknya saya mau bilang bukan diuji, tetapi diizinkan untuk menghadapi sesuatu hal yang mungkin akhirnya bisa kehilangan sukacita. Tetapi ini bukan yang dikehendaki oleh firman Tuhan. Even though sudah satu tahapan sangat dekat, udah satu tahapan saudara mungkin bisa sukses, satu tahapan saudara mungkin bisa mendapatkan sesuatu yang saudara sangat inginkan. Tetapi tiba-tiba di satu titik saudara harus dipotong. Pek! Saudara menurut firman Tuhan harus tetap bersuka cita. Kenapa? Karena Alkitab berkata Tuhan bekerja dalam segala hal
untuk mendatangkan kebaikan. Saya bilang sama tante saya panggilnya auntie gitu. Saya bilang, auntie, mungkin kalau sampai om diokein, ada sesuatu yang gak baik di Dubai yang mungkin menimpa om, tapi Tuhan belokin. Karena Tuhan punya rancangan yang jauh lebih baik. Kita gak pernah tahu itu apa. Karena apa? Karena otak kita gak bisa menyelami kuasanya Tuhan. Karena akal pikiran kita gak bisa menyelami seberapa dahsyatnya tangan Tuhan mau bekerja bagi kita. Itu sebabnya saya mau bilang sama saudara, orang yang percaya dan bersuka cita dengan pekerjaan Tuhan, apapun yang terjadi saat ini, Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang percaya kepadanya. Boleh beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Jadi ini adalah cara hidup orang Kristen. Ya, next. Roma 12 ayat 12 masih di sana. Ya, bisa dibukakan. Jadi bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Yes, we need to be patient. Kita harus sabar. Kenapa? Karena saya mau bilang sama saudara, di dalam kesabaran di situ Tuhan sedang bekerja atas setiap proses. Ya. Kenapa Tuhan izinkan kita bersabar? Kenapa Tuhan izinkan kita mengalami proses? Karena Tuhan kita adalah Allah di atas segala proses. Kenapa? Karena saudara dan saya Tuhan mau bentuk supaya kita nggak jadi orang beriman yang instan. Yang instan itu cuma mie instan. Bukan iman. Kenapa? Karena saya mau bilang sama saudara, ketika iman saudara, iman yang kuat di atas segala proses, maka dalam keadaan diuji apapun, keadaan apapun, saudara teruji, saudara tahu Tuhan bekerja atas hidup saudara. Sehingga saudara apa? Nggak gampang mundur, nggak gampang murtad, nggak gampang kabur dari Tuhan ketika apa yang saudara inginkan nggak terjadi. Karena saudara selalu tahu bahwa God's will, keinginannya Tuhan selalu jauh lebih baik daripada keinginan saya. Ada amin saudara. Itu sebabnya saudara harus bersabar. Keadaan saat ini memang kita butuh kesabaran. Pak, kapan ini berubah? Pak, kapan keadaan ini berubah? Pak, kapan begini, kapan begitu? Saya mau bilang sama saudara, gak ada yang tahu. Tetapi iman saudara sama Tuhan, sekali-kali Tuhan gak akan mengecewakan saudara. Sekali-kali Tuhan gak akan pernah membuat saudara menyesal untuk bertekuk lutut berdoa bagi Dia. Sekali-kali Tuhan gak akan pernah meninggalkan saudara. Bahkan ketika saat ini saudara merasa saudara sedang jatuh, sesungguhnya saudara tidak tergeletak. Amin. So basically saudara, saya mau bilang sama saudara, orang Kristen di dalam keadaan apapun, kita punya hak untuk bersuka cita. Kita punya kewajiban untuk bersuka cita. Hak dan kewajiban kita bersuka cita. Kenapa? Karena kita hidup oleh karena Kristus. Every single breath, setiap hembusan nafas yang kamu punya saat ini, bukankah ini adalah bentuk satu kebaikan dari Tuhan? Dan yang terakhir, bertekunlah dalam doa. Ketika engkau sedang dalam menghadapi suatu tantangan, engkau sedang berharap akan suatu hal, maka teruslah berdoa, bertekun, karena Tuhan selalu bekerja atas engkau. Amin. Next slide. Ya. Ada 3 poin yang mau saya bahas sama saudara. Nah, ini yang mau saya tadi sampaikan sama saudara. What's the difference between joyful and happiness? Apa sih Pak bedanya sukacita dengan bahagia? Sukacita itu berasal dari dalam. Kenapa dia dari dalam? Karena sukacita timbul dari Roh Kudus. That's why ketika saudara sekarang mohon maaf, ketika katakanlah dompetmu pun sekarang lagi tipis, katakanlah sekarang keadaanmu lagi gak baik, katakanlah sekarang kau lagi, orang dunia bilang kamu lagi apes, tapi saya mau bilang sama saudara gak pernah apes, saudara bukan gak punya hak untuk bersuka cita. Because whatever it is, whatever is happening now, apa yang sedang terjadi saat ini, you have your own rights, engkau punya hak untuk engkau boleh bersuka cita karena itu engkau punya dari dalammu. Roh Kudus yang kau miliki. Nah, happiness berbicara tentang tergantung situasi di sekitar kita. Ya, come from outside. Orang, tadi yang saya bilang, orang dapat duit, dia pasti bergembira. Orang naik jabatan, dia pasti bergembira. Orang tiba-tiba dapat suatu hadiah besar, dia pasti bergembira. Tapi sifatnya kan orang gak tiap hari punya event yang kayak begini. Orang itu kan hidupnya ada proses. Dan proses itu gak melulu berbicara tentang enak. Proses hidup itu berbicara tentang kedewasaan.
Maka ketika saudara makin dekat sama Tuhan, engkau makin dewasa, engkau tahu apapun keadaannya, engkau punya hak untuk bersuka cita. Ada amin saudara. Hari ini saya nggak tahu apa kesulitan saudara. Yang saya tahu hari ini ada beberapa negara besar, tetangga kita, negara kuat, udah menyatakan diri resesi. Yang saya tahu hari ini ada berapa banyak kenaikan kasus COVID-19. Yang saya tahu di berita-berita ada begitu banyak perusahaan yang sudah menyempitkan diri, mengikat pinggangnya ketat. Tetapi satu hal yang saya mau tetap lakukan dalam hidup saya, karena saya percaya oleh karena firman Tuhan, saya tetap mau bersuka cita. Kenapa? Karena di dalam sukacita Tuhan tetap bekerja bagi saya dan bagi saudara. Yang setuju boleh berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. This is what we need. Ini yang kita perlukan saat ini di dalam Kristus Tuhan. Next slide. Saya akan lebih cepat lagi sama saudara karena waktu saya nggak lama. Jadi poin saya yang pertama adalah bersukacita dalam pengharapan. Nextnya. Roma 15 ayat yang ke-13. Yuk kita baca sama-sama saudara. Roma 15 ayat yang ke-13. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3, iya. Semoga Allah, apa saudara? Sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Ya, segala sukacita dan damai sejahtera dalam apa? Dalam iman kamu. Jadi yang dituju sama Rasul Paulus kepada jemaat di Roma adalah sukacita dan damai sejahtera yang pertama ada dalam iman kamu. Jadi waktu kamu beriman, kamu harus bersukacita dan kamu pasti akan mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus, nah Roh Kudus kan, kenapa ngomongnya Roh Kudus? Karena Roh Kudus sifatnya di dalam. Jadi joyful is coming from inside. Yang di dalam itu Roh Kudus, makanya kita bisa bersukacita. Kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tetapi waktu saya baca ayat ini, saya sempat mikir, waktu di Roma 12 dibilang ayat yang ke-12 bersukacitalah. Sepertinya itu kayak kata perintah. Tapi waktu di Roma 15 kok ada kata semoga. Bukankah Allah kita ada Allah yang pasti? Kok tiba-tiba ada kata semoga? Setelah saya pelajari saudara, semoga ini bukan pada Allah. Tapi semoga di sini tertuju sama kitanya. Karena at the end, pada akhirnya keputusan saudara dan keputusan saya yang menentukan apakah kita bisa bersukacita atau enggak. Karena Allah sudah melimpahkan segala sukacita di dalam hidup kita, tapi we need to decide, kita mesti memilih apakah kita mau bersukacita atau enggak. Ada begitu banyak orang Kristen yang mohon maaf, Tuhan kasih dia banyak kelimpahan, Tuhan kasih banyak dia mujizat, Tuhan kasih banyak dia banyak penglihatan, Tuhan kasih dia firman Tuhan, Tuhan kasih dia banyak hamba-hamba Tuhan ngomong. Tapi kalau dia decide untuk gak mau dengar, dia gak mau dengar kata istrinya, dia gak mau dengar kata suaminya, dia gak mau dengar kata anaknya, dia gak mau dengar apalagi kata-kata pendeta. Dia gak mau dengar orang-orang sekitar yang ngomong tentang iman, ngomong tentang berharap. Maka saya mau bilang sama saudara, orang seperti ini akan susah untuk bersuka cita. Dan Tuhan bisa pakai siapa aja untuk ngomong sama kita. Saya mau bilang sama saudara, ketika firman Tuhan udah ngomong, ketika firman Tuhan udah ngajar saudara dan saya untuk bersuka cita, maka ini artinya apa? Sesuatu yang harus kita lakukan. Itu sebabnya kenapa dikatakan semoga Allah. Because at the end, it's your decision. Itu adalah keputusanmu untuk memilih. Apakah engkau mau di dalam imanmu tetap berharap, tetap bertekun, dan tetap bersuka cita. Nah, barang siapa yang selalu mengandalkan Tuhan, setiap segenap kuasa Tuhan ada menyertai dia. Ada amin saudara. Dan ini adalah masa di mana masa-masa kedatangan Tuhan yang kali kedua sudah sangat dekat. Saya nggak tahu, saudara punya pemahaman masing-masing. Saya sering ngobrol sama teman-teman hamba Tuhan yang lain. Gambaran rapture salah satunya adalah gereja, ya orang duduknya, katakanlah di gereja katanya orang udah makin sedikit. Bukan sedikit dalam artian karena orang nggak mau datang, tapi karena keadaan dibuat seperti demikian. Artinya apa? Lihat aja sekarang. Udah banyak yang, katakanlah sekarang gereja kan udah kalaupun duduk, dibikin social distancing, gak bisa sepadat dulu lagi. Gak bisa sepadat dulu. Dan ini dibilang new normal. Ya. Dan kalau saudara lihat sekarang, saya baru saja dikirimin sama tim saya video
bahwa di beberapa negara besar saat ini pemakaian chip yang ditempel ke badan manusia udah bukan lagi rancangan tapi udah dipakai sedemikian rupa. Dan ini pewahyuan demi pewahyuan, ada begitu banyak pengertian, ada begitu banyak. Saya percaya bahwa waktu Rasul Yohanes menuliskan kitab Wahyu, dia pun waktu menulis dia berkata-kata sesuatu hal yang dia nggak mengerti, tapi itulah yang dia lihat dari Tuhan. Makanya hari-hari ini ketika orang mengartikan sesuatu dari Bible, it's not coming from his own thoughts, tapi harus coming from the revelation dari Tuhan. Jadi orang yang sekarang mengartikan Alkitab nggak cukup hanya dari pengetahuan secara teologi ya, tapi yang paling penting harus ada pemahaman dari Roh Kudus. Makanya waktu Rasul Yohanes menuliskan kitab Wahyu, dia bukan menulis karena berdasarkan kemampuan dia berpikir, tetapi dia melihat karena dia melihat apa yang Tuhan sampaikan. Maka hari-hari ini saya mau bilang sama saudara, ketika makin dekat waktunya Tuhan, ada begitu banyak pengertian dan hampir semua pengertian sekarang mengkerucut. Hampir semua pengertian sekarang sama. Dan hampir semua pengertian sekarang sudah terjadi. Maka saya mau bilang sama saudara, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, yang paling harus saudara dan saya tahu, kita bersuka cita karena sebentar lagi kita akan dijemput oleh mempelai pria kita, which is Yesus Kristus. Artinya apa? Engkau dan saya, keluargamu, keluargaku, kita punya tujuan kerajaan sorga. Yang setuju boleh berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita bersuka cita karena kita tahu kemana kita akan pergi. Kita bersuka cita karena kita tahu nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Itu sebabnya saya mau bilang sama saudara, penting untuk orang Kristen tahu visi misi hidup sama dengan visi misi firman Tuhan. Kenapa? Karena kalau visi misimu hanya sebatas sukses di dunia, maka mohon maaf, berarti engkau tidak memikirkan perkara sorgawi. Biasanya orang yang demikian akan jauh dari perkara-perkara sorgawi. Tetapi Alkitab berkata dalam Injil Matius, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Artinya orang yang mendahulukan kepentingan kerajaan sorga, maka kehidupannya di bumi pun Tuhan perhatikan seperti di sorga. Yang setuju boleh berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah saudara, next slide boleh dibuka. Ya, next slide. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-11, waktu saya tinggal 10 menit. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Saudara, mencari Tuhan itu artinya apa? Mencari Tuhan adalah living in His righteousness, living in His holiness. Carilah Tuhan artinya hidup di dalam kebenarannya, hidup dalam kekudusannya. Maka di sana ada kekuatannya. Maka orang benar tidak sekali-kali dikecewakannya. Artinya apa? Ini berbicara tentang suci berpikir, suci berkata, dan suci bertindak. Saya mau bilang sama saudara, kalau kemarin bikin salah, it's okay, itu kemarin. Tapi hari ini dan hari besok, jangan ulangi kesalahanmu. Carilah Tuhan. Saya mau bilang sama saudara-saudara, senang atau tidak senang, lagi-lagi saya nggak punya kepentingan sama saudara, saya nggak punya kepentingan menyindir saudara, saya nggak punya kepentingan untuk menyudutkan saudara, tapi Tuhan Yesus Allah yang bertata di kerajaan sorga punya kepentingan sama saudara, dan kepentingan Dia adalah supaya saudara dan saya duduk seperjamuan kudus bareng di ruang maha kudus, kumpul di bumi, kumpul di sorga. Ada amin. Itu sebabnya saya mau bilang hari ini saudara, hampir semua bisnis diratakan. Hampir semua negara diratakan. Supaya orang gak bisa lagi arogan atas kekuatannya sendiri, tapi mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya saya mau bilang sama saudara, saudara suka atau tidak suka, ini firman Tuhan. Dan ini yang Tuhan ingin sampaikan sama saudara. Juga kepada saya, juga kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Makanya hari ini cari Tuhan, cari berarti apa? Hidup dalam pertobatan. Pak, gak gampang, emang gak gampang, tapi Tuhan pasti kasih kekuatan. Pak, susah, lingkungan saya gak mendukung, berarti ganti lingkungannya. Pak, susah teman saya gak mendukung, berarti ganti pergaulannya. Kenapa Pak saya harus berkorban ninggalin teman saya, pergaulan saya yang buruk Pak? Karena saya mau bilang sama saudara, it's better to lose friends instead of losing God. Lebih baik kehilangan teman daripada kehilangan Tuhan. Lebih baik kehilangan berkat yang salah atau harta yang salah daripada kehilangan Tuhan dan kerajaannya.
Itu sebabnya this flesh, daging ini paling berapa? 100 tahun. Tapi roh ini ada selama-lamanya. Saya mau bilang sama saudara, emang gak gampang untuk paham akan hal ini kalau kita gak minta dekat sama rohnya Tuhan. Kenapa? Karena setiap kali, setiap saat, dunia adalah magnet. Namun kerajaan sorga juga punya magnet. Tergantung kepada mana magnet yang saudara tempelkan. Apakah engkau mau menempelkan dirimu pada magnet dunia? Atau engkau tempelkan dirimu pada magnet kerajaan sorga? Tapi magnet kerajaan sorga akan membawa engkau kepada kekekalan yang penuh kemuliaan. Sementara magnet dunia akan membawa kepada kengerian. Pilihan ada padamu, tapi firman Tuhan sudah disampaikan kepada telingamu. Maka baiklah melakukan siapa yang mendengar dan taat, setia atas setiap firman-Nya. Amin. Saudara, kalau saudara lihat, next slide. Next. Mazmur 68, ayat yang ke-19 sampai ke-20. Kenapa kita harus bersuka cita? Dikatakan, terpujilah Tuhan hari demi hari. Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Ayat yang ke-20, Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Saya mau bilang sama saudara, gak ada jaminan orang yang tidur bangun pagi harus bangun. No. Sesehat apapun orang, sekuat apapun orang, gak ada jaminan bangun tidur pasti bangun. Tetapi karena Allah yang menyediakan engkau, menyelamatkan engkau dari maut, maka hari ini engkau masih punya hak untuk nafas kehidupan. Roh maut di mana-mana, roh maut ada di mana-mana, roh maut ada melintasi lintas medium waktu, medium tempat, dia ada di mana-mana. Tetapi begitu pula dengan penyertaan Tuhan untuk saudara, menyediakan saudara yaitu shield atau benteng pertahanan di setiap sisi hidup saudara. Jadi kalau hari ini harus bersuka cita, as simple as you can access your YouTube and you can join this channel. Engkau bisa mengakses YouTube-mu, engkau join di live streaming. Sesimpel engkau datang ke Nias. Gak ada yang celaka. Bisa duduk di sini semua. Merasakan hadirat Tuhan, bisa pujian penyembahan. Halo, bukankah ini karena kebaikan Tuhan? Amin. Poin yang kedua. Ya. Sabar dalam kesesakan. Ya. 2 poin terakhir. Next. Agak cepat slide-nya. Hosea 12 ayat yang ke-6. Bisa dibuka Hosea 12 ayat yang ke-6. Ini Hosea 12 ayat yang ke-6. Ya. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7 berarti. Oke. Engkau ini harus berbalik kepada Allahmu. Perhatikan baik-baik. Engkau ini harus berbalik kepada Allahmu. Berarti apa? Ini perintah kita mesti balik sama Tuhan. Apapun itu tinggalin kalau itu enggak seturut kemauannya Tuhan. Peliharalah kasih setia dan hukum. Peliharalah kasih setia dan hukum, artinya apa? Tuhan adil, dia punya kasih setia sama saudara, tapi ingat dia juga punya hukum yang harus dipegang. Ya. Dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Hukum ini bukan berbicara tentang saudara salah dikit hukum. No. Tapi yang dimaksud di sini adalah Allah itu adil dan setia. Artinya apa? Artinya dia tidak bisa dipermainkan. Dan kasihnya bukan murahan. Yes, kasihnya tercurah di atas kayu salib untuk menyelamatkan saudara dan saya. Tetapi Allah tidak bisa dibodohi. Artinya apa? Kita nggak boleh setia sama dosa. At the same time, di waktu yang sama kita setia sama Tuhan. Karena kita nggak bisa punya dua Tuhan. Itu sebabnya Allah berbicara, peliharalah kasih, setia, dan hukum. Artinya apa? Engkau dan saya tahu bahwa apa yang mesti kita lakukan adalah segala sesuatu yang berkenan di hadapan Allah. Ada amin saudara? Ada amin. Banyak orang, mohon maaf sekali, banyak orang menyatakan, Pak ini keras banget, Pak kok begini khotbahnya. Saya mau bilang, enggak, ini bukan keras. Kalau keras adalah engkau harus setia dan taat sama hukum, tapi Tuhan gak punya kasih setia sama engkau, itu keras. Tapi Tuhan punya kasih setia, Tuhan punya pengampunan, Tuhan punya kasih kamu kesempatan sama kamu dan saya. Artinya apa? Tuhan kasih kita kekuatan. Cuman perihalnya adalah gak semua orang mau datang sama Tuhan dan minta kekuatannya.
Kenapa? Balik lagi tadi saya bilang magnet ada dua, magnet bumi, magnet dunia, sama magnet kerajaan sorga. Orang yang nempelin dirinya sama magnet keduniawian, dia akan susah untuk ketemu sama kekuatan sorga. Tapi orang yang nempelin dirinya sama magnet kerajaan sorga, dia akan terjauh dari semua magnet dunia. That's the thing. Next, next slide. Jadi bersukacita karena engkau benar-benar punya kekuatan luar biasa dari Tuhan. Next slide. Ya, saya mau cepat saja karena waktu saya sangat tipis. Ya. Sehingga saudara berbalik kepada Allah adalah suatu hal yang saudara mesti ketahui. Kenapa? It's not about, ini bukan tentang tiba-tiba hamba-hamba Tuhan sekarang ngomong tentang kayak harus berbicara tentang keras, harus berbicara. No. Tapi karena waktunya makin tipis. Waktunya makin tipis antara saudara dan saya kita punya waktu yang semakin sedikit. Tetapi saya mau bilang sama saudara, waktu yang sedikit ini harus kita pakai benar-benar. Karena di balik orang yang pakai waktunya Tuhan dengan baik, di sana ada mujizat demi mujizat. Di sana ada perbuatan-perbuatan besar dan ajaibnya Tuhan. Ada amin saudara. Saya mau bilang sama saudara, jangan takut ketika engkau mendengar dari mimbar ini hidup kudus, hidup benar. No, jangan takut. Saya mau bilang sama saudara, ini bukan menghakimi engkau. Justru ini menyayangi engkau. Mimbar ini sayang sama saudara. Yesus Kristus sayang sama saudara. Makanya saudara diingatkan untuk hidup benar. Untuk balik ke jalan yang benar. Untuk saudara dan saya diingatkan kembali. Kenapa? Karena tujuannya kita bukan cuma dunia ini. Sukses, yes, we aim for successful life. Kita menuju pada hidup yang sukses. Tapi kesuksesan yang utama adalah ketika nama saudara dan nama saya tercatat di kitab kehidupan. Dan kalau nama saudara dan saya tercatat di kitab kehidupan, maka hidupmu di bumi juga diperhatikan sama Tuhan. Tuhan tahu kita perlu bayar cicilan KPR. Tuhan tahu kita perlu kasih makan anak istri. Tuhan tahu kita perlu bayar uang sekolah anak. Tuhan tahu kita mau hidup yang mohon maaf, katakanlah hidup yang jangan kesusahan. Tuhan tahu. Dan Tuhan bisa pelihara kita dengan sempurna. Itu sampai jangan pernah, mohon maaf, jangan pernah rendahkan kualitas hidupnya Tuhan. Bukan berarti orang ikut Tuhan, hidupnya jadi susah, hidupnya jadi cuman enak di kerajaan surga. No, makanya Yesus berkata berkali-kali di Injil Matius, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan kepadamu. Karena He knows the best, what is the best for you. Yang setuju boleh berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Next, saya boleh undang WL Singers dan pemusik. Jadi kita memelihara kasih setia kepada Allah dan ketetapannya. Dipelihara terus. Ya, pelihara. Saudara dan saya udah punya suatu hal yang dibukakan sama Tuhan. Wahyu 6 ayat 6. Shemen velayain altazik. Ada minyak, ada anggur tidak dirusakkan. Artinya apa? Kemana kau melangkah? Pak, gimana Pak? Saya mau kasih tahu sama saudara satu hal ya. Kalau saudara pakai minyak, kalau saudara tempel minyak di dahimu, di kepalamu, orang-orang jahat itu malas sama saudara. Serius. Orang-orang jahat malas ketemu sama saudara. Tapi saudara somehow akan ketemu pergaulan yang benar, yang baik. Kenapa? Karena tandanya Tuhan, kesukaan Tuhan, itu gak bisa bohong. Dia akan dikumpulkan sama sesama anak Tuhan. Itu sebabnya saya mau bilang sama saudara. Tidak dirusakkan itu bukan cuma ngomong tidak bangkrut, tidak sakit. Tidak yang saudara pikir cuma bersifat tentang daging, enggak. Tidak dirusakkan itu apa? Pergaulanmu gak akan dirusakkan. Pola pikirmu gak akan dirusakkan. Imanmu gak akan dirusakkan. Rohmu gak akan dirusakkan. That's how engkau dan saya tidak dirusakkan. Jadi deeper than just our flesh. Lebih dalam jadi sekedar daging. Bukan cuma karir yang gak dirusakkan. Cuma berbicara tentang, oh kita gak akan bangkrut ya. Kita gak akan susah ya. Enggak, itu sepele. Ada yang lebih penting yang gak boleh dirusakkan. Cara pola pikirmu, karaktermu, behaviormu, sikapmu, hatimu. Ini jangan hati bengkok. Pergaulan, itu yang gak akan dirusakkan. Ada amin saudara. Itu tubuh dan darah Yesus. Akhir zaman ini berserta minyak urapan. Memelihara saudara dengan sempurna. Karena Tuhan Yesus sayang sama saudara. Dia tahu akhir zaman tantangannya makin dahsyat. Kenapa? Karena bukan cuma saudara yang punya waktu makin tipis. Tapi setan waktunya juga makin tipis. Sebisa mungkin dia ingin menyelewengkan hati-hati orang yang harusnya datang sama Tuhan. Dia masuk di segala lini supaya orang berbelok hatinya gak lagi sama Tuhan. Tapi jangan ketipu.
urapi dirimu dengan minyak perjamuan kudus selalu. Poin yang ketiga, yang terakhir, bertekun dalam berdoa. Why do we need to pray? Kenapa kita harus bertekun dalam doa? Slide terakhir. 1 Tesalonika 5:17, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kenapa? Next slide. Berdoa berarti menunjukkan ketidakmampuan kita dan membiarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kadang-kadang di atas kertas kita udah pasti dapat sesuatu. No. Jangan percaya sama di atas kertas. Jangan percaya sama kekuatan diri sendiri. Karena whatever the result is, itu semua hanyalah kehendak Tuhan. Kita kadang-kadang, mohon maaf ya, kita berpikir, saya mampu kok. Saya bisa, di atas kertas saya pasti dapat. No. Rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya sampai tidak ada yang bisa merendahkan kau. Dan biarlah hanya Tuhan yang ditinggikan. Maka semua yang kau kehendaki, itu akan inline sama apa yang Tuhan kehendaki. Dan di situ engkau akan mendapatkan yang terbaik dari kehendak Tuhan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Saudara diberkati hari ini. Amin. Jadi berdoa hari-hari ini, force yourself. Saya suka kadang-kadang jam 1 pagi udah ngantuk banget. Tapi saya suka kontakan sama sepupu saya, Pastor Alex Simanjuntak. Kadang-kadang dia udah tidur sama istrinya, sama Bryson anaknya. Saya udah tidur sama istri saya. Tapi kita bangun, kita keluar dari kamar kita masing-masing. Kita udah celeng, udah gini-gini. Tapi kita paksain, karena kita pasang alarm jam 1 pagi atau jam 2 pagi. Kita selalu doa bersama untuk segala pengharapan kita. Karena masa-masa sulit seperti ini, apalagi senjatanya kalau bukan berdoa. Ya, kita duduk, Bang, abang pimpin doa atau saya? Ya, gua aja, ayo. Atau kadang-kadang, ayo bang kita berdoa, yuk. Berdoa, kita sebutin perihal bisnis, perihal kerjaan, perihal pelayanan, semua keluarga, kita sebutin, kita doa. Habis itu kita bilang, oke bang, udah puji Tuhan ya, kita masih berdoa bareng nih, iya. Ngantuk gua, udah tidur lagi deh, iya. Selamat tidur ya bang, ya tidur. That's it. Force yourself. Karena segala sesuatu yang kau lakukan sampai detik ini, setiap tetes air matamu, setiap jeri lelah payamu, Tuhan melihat dan Tuhan tidak akan mengecewakan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena kebaikan Tuhan, karena kasih-Nya Tuhan, hari ini kami kembali disadarkan. Kalau kami punya hak untuk bersuka cita. Kami punya hak untuk selalu berharap. Setiap jeripayah, setiap doa. Setiap kali waktu kami di kamar bertekuk lutut. Mungkin ada yang menangis. Ada yang hancur hatinya. Mungkin ada sebuah rahasia yang gak bisa diungkapkan kalau bukan sama Tuhan. Segala beban yang mungkin orang gak bisa lihat. Tapi kami rasakan dan Tuhan tahu. Sekarang beban itu kami berikan kepada Tuhan. Kami percayakan Tuhan yang pelihara kami. Biarlah tenang kini hati kami Tuhan. Biarlah kami ngerasain Tuhan Yesus damai sejahtera-Mu ada bersama kami. Sekalipun masa sulit, sekalipun masa pandemi, itu gak akan merubah kebesaran Tuhan. Tuhan Yesus yang besar, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Diberkatilah setiap engkau yang percaya kepada Kristus Yesus, dan lewat firman-Nya, hidupmu diubahkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati, yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali saudaraku dengan salam Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua. Saudara diberkati di siang hari ini, amin. Saya melihat tangan-tangan yang berkati bisa lambaikan tangan kita. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Siang hari ini saudaraku dengan salam Tuhan, kita akan diberi
diberikan kesempatan untuk bisa memberi persembahan kita yang pertama terlebih dahulu. Sebelum kita terima tubuh dan darah Yesus. Tapi sebelumnya mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami sungguh sangat mengucap syukur Tuhan buat anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Di hari ini kami diajar, bahkan dididik melalui kebenaran firman-Mu. Bahkan kami diingatkan kembali melalui kebenaran firman-Mu. Bahwa hanya Tuhan yang selalu menyertai kami. Hanya Tuhan Yesus yang tidak pernah mau mengecewakan kami, bahkan tidak pernah mengecewakan kami. Maka kami percaya hari ini Tuhan, firman Tuhan yang telah kami dengar jadi kekuatan yang baru dalam hidup kami. Menerangi jalan hidup kami, bahkan kemanapun kami melangkah, kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Maka juga berkati hambamu Pastor Jojo bersama dengan keluarga besar, Tuhan berkati secara luar biasa. Apapun yang dilakukan pasti berhasil bersama dengan tim pelayanan yang ada, Tuhan berkati. Kemanapun mereka melayani Tuhan, tentunya kami percaya semakin banyak jiwa akan dimenangkan dan tentunya nama Tuhan terus dipermuliakan. Maka sebagai wujud rasa terima kasih kami akan memberikan persembahan kami yang pertama terlebih dahulu. Apapun bentuk persembahan yang jemaat-Mu berikan, persembahan perpuluhan, persembahan sulung, persembahan ucapan syukur, apapun bentuknya Tuhan, kami percaya Tuhan mampu memberkati kami. Dunia boleh bergoncang, pandemi boleh ada, tapi kami percaya kami anak-anak Tuhan akan ada di pemeliharaan Tuhan. Maka berkati usaha, pekerjaan, bisnis, karir kami, bahkan kami percaya apapun yang kami lakukan pasti Tuhan buat berhasil. Kami belajar mau beri yang terbaik buat Tuhan Yesus, karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus terlebih dahulu memberi yang terbaik kepada setiap kami. Dalam nama Yesus, sama-sama yang diberkati Tuhan dan siap memberi, kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kita akan memberi persembahan kita yang terbaik bagi saudara yang ada di rumah melalui program live streaming. Saudara yang memberikan persembahan bisa transferkan persembahan saudara ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Ada di Bank Mandiri, Bank Kemang Raya saudaraku, bahkan Bank BCA yaitu KCU Gajah Mada di nomor rekening 0231017771. Dan yang kedua di Bank Mandiri cabang Kemang Raya di nomor rekening 1260004328331. Dan tersedia juga bagi saudara yang ingin memberikan persembahan berbentuk US dollar, saudara bisa transferkan persembahan saudara ke BCA USD KCU Gajah Mada di nomor rekening 0123018327. Terima kasih buat setiap rupiah persembahan saudara berikan di siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap rupiahnya. Tiba saatnya kita akan segera masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Siapkan hati kita untuk terima tubuh dan darah Yesus. Bagi saudara juga yang ada di rumah, siapkan hati saudara juga untuk terima tubuh dan darah Yesus. Kita percaya mujizat pasti terjadi. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Kita bangkit berdiri sama-sama jemaat Tiberias. Menyembuhkan, sempurnakan hidup, menyucikan, menyembuhkan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Ya, saudara, sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus, ada satu hal yang saya ingin kembali mengajak saudara untuk lihat, yaitu di Yohanes 6, ketika ada begitu banyak murid-murid Yesus yang mundur, yaitu ketika Yesus mengatakan, yaitu Yohanes 6 ayat yang ke-54 dikatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukanlah roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati.
Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Dan sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Sebab, saya akan persingkat ayat yang ke-25, ayat yang ke-65, lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-murid mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka saya mau bilang sama saudara, hari-hari ini banyak orang yang menganggap mungkin ini adalah sebuah perlambang. Tapi Yesus yang katakan sendiri bahwa ini adalah benar-benar tubuh dan darah Yesus. Dan ketika orang-orang itu banyak yang gak percaya, mereka mundur. Dan akhirnya mereka bilang ini perkataan terlalu keras. Tetapi Yesus mengaruniakan kepada orang yang punya tubuh dan darahnya. Maka ia adalah orang-orang yang punya Kristus Yesus dalam dirinya. Dan hidupnya ada di dalam kerajaan sorga. Amin. Maka saudara dan saya, kita punya hak sebagai warga kerajaan sorga. Karena kita punya tubuh dan darah Yesus. Mari kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Sama-sama kita katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan dan hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuh, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak, ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU. Kami tolak lumpuh, tolak pikun, tolak koma. Aku tolak segala bentuk sakit kanker, tolak segala bentuk sakit tumor. Kami tolak yaitu virus COVID-19. Kami percaya, kami secara detail tubuh kami, setiap detailnya Tuhan buat sempurna. Bahkan kami awet muda, kami panjang umur, dimanapun kami melangkah, kami dijaga malaikat sorga, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari saudaraku kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Sama-sama dengan iman percaya kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, nolak setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga, jadi keluarga yang kudus. Kami tolak perzinahan, tolak percabulan, tolak poligami, tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga, jauhkan keluarga kami dari perselingkuhan. Mulut kami dikuduskan, tidak nipu, tidak dusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak curi. Apa yang kami pegang, yang kami kerjakan, selalu Tuhan Yesus buat berhasil. Kami tolak fitnah keluarga, tolak fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai jadi warga kerajaan sorga. Sebagai warga kerajaan sorga, kami berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakitku hari ini sudah sembuh. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa, aku dan anak-anakku pintar, pandai, cerdas, punya masa depan yang indah. Kami jadi orang-orang yang bijaksana, rendah hati, dan berhikmat. Oleh darah Yesus, jantung kami sempurna, ginjal kami sempurna, paru-paru kami sempurna, darah kami sempurna, tulang-tulang kami sempurna. Setiap detail bagian tubuhku sempurna, sehat, bebas dari segala penyakit, bebas dari segala virus. Aku percaya apapun penyakitku oleh kuasa darah Yesus hari ini sudah sembuh.
masing-masing saudara berdoa apa yang menjadi beban dalam hidup saudara, penyakit atau tantangan, challenge yang saudara sekarang mungkin sedang hadapi, yang saudara butuh kekuatan Tuhan, minta sama Tuhan lewat kuasa darahnya. Sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana tidur diberkati, dicukupi, nggak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, saat aku tidur pun aku diberkati, dicukupi, nggak miskin, nggak bangkrut, nggak akan kekurangan. Yang kedua, bangsa Israel dengan roti mana setiap hari jubah baru, bajunya baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, aku mulia, akan terbang kawan-kawan, jumpa Tuhan Yesus, pesta di sorga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana selalu kasut baru, sepatu baru, artinya punya roh majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, aku diangkat naik punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku, bisnis karirku, studiku, pelayananku, keluargaku, setiap aspek hidupku diberkati Tuhan 10 kali ganda, 100 kali ganda, bahkan ribuan kali ganda dari yang tertinggi yang pernah kami raih. Kami raih firman-Mu, hidup kami di bumi seperti di sorga. Segala kutuk, segala penderitaan, segala penyakit sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari saudaraku, kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Ya saudara, bahwa akhir zaman kita butuh minyak urapan seperti yang tadi di khotbah saya sempat bilang, ya urapi istri, suami, anak, ya kemana melangkah pakai ini, ya orang jahat juga malas ketemu sama saudara, saudara diurapi jadi kesukaannya Tuhan, maka kemana melangkah, Wahyu 6 ayat 6 berkata, yaitu engkau tidak akan dirusakkan yang punya minyak anggur, hari ini kemanapun kau melangkah, engkau tidak akan dirusakkan karena engkau punya tanda kesukaan Tuhan. Ya, kita angkat minyak urapannya, saya akan berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias, yaitu tertulis di langit untuk membalikan kuasa minyak urapan, maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, yaitu minyak urapan yang memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Ada pada Hakim 9 ayat yang ke-8 sampai ke-9, minyak urapan yang punya kuasa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dan juga roh jahat. Ada pada Markus 6 ayat yang ke-12 sampai ke-13, minyak urapan yang menghancurkan segala kutuk. Ada pada Yesaya 10 ayat yang ke-27, dan inilah minyak urapan yang menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Ada pada Ibrani 1 ayat yang ke-9, maka kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini jadi minyak urapan yang kudus, yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang memuliakan aku, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita tutup ibadah ini dengan doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas semua kasih-Mu, kemurahan, kebaikan-Mu Tuhan. Mengucap syukur karena Engkau telah menyertai kami sampai dengan detik ini. Maka kami mengucap syukur oleh karena ibadah ini kami yaitu merasakan berkat Tuhan. Dan kami percaya pulang dari tempat ini kami diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Ada kuasa Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa secara khusus untuk gereja Tiberias Indonesia. Manapun gereja ini berdiri, Tuhan yang selalu pelihara, Tuhan yang sediakan apapun yang dibutuhkan, dan Tuhan yang perlengkapi apapun itu. Maka kami percaya gereja ini dibangun dan dibuat oleh karena Tuhan yang memerintahkan langsung kepada gembala sidang kami. Maka hari ini Tiberias yaitu ada untuk mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris, dan siap ke sorga. Agar kami semua tercatat namanya dalam kitab kehidupan dan hidup kami di bumi seperti di sorga. Kami berdoa untuk Bapak Gembala Sidang dan Ibu Gembala Sidang, Bapak Dr. Yesaya Pariaji, dengan Ibu Darniati Pariaji, agar Bapak sama Ibu panjang umur, awet muda, sehat, sempurna, bersama anak, bersama cucu keluarga besar, bersama Kak Aristo, Kak Argo, semua diberkati penuh kemuliaan Tuhan. Kami percaya Tuhan sayang dan Tuhan pelihara keluarga Gembala Sidang dengan sempurna. Berdoa bagi jemaat Tuhan, manapun jemaat Tiberias berada, juga khususnya di
cabang Nias, agar manapun mereka melangkah, Tuhan Yesus selalu menyatakan damai sejahteranya. Mereka bisa bersuka cita dan tetap berharap, tekun berdoa, dan tetap di dalam iman percaya pada Kristus Yesus. Hamba yakin dan percaya semua jemaat Tuhan hari ini penuh dengan kemuliaan dan mujizat Tuhan. Diberkati semua pengerja, semua pelayan Tuhan di tempat ini, dimanapun juga yang sedang melayani cabang-cabang Tiberias lainnya. Tuhan selalu sertai, Tuhan selalu urapi, dan Tuhan jaga dalam perlindungan sempurnanya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara Indonesia. Tuhan yang sayang pelihara bangsa dan negara Indonesia. Kami serahkan para pemimpin kami semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang selalu pelihara bangsa dan negara Indonesia. Kesatuan, persatuan, negara, kesatuan Republik Indonesia selalu terjaga. Dan Tuhan yang pelihara bangsa dan negara ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari saudaraku, arahkan hatimu ke sorga. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari sorga pada siang hari ini. Ya Bapa, izinkanlah hamba untuk mengucapkan doa berkat seperti yang kau ajarkan langsung kepada Nabi Musa. Musa mengajarkan kepada Harun dan anak-anaknya untuk diucapkan kepada bangsa Israel sebagai bentuk perkenanan Tuhan bagi umat pilihannya. Bangsa Israel ketika dikejar bangsa Mesir, Engkau telah membelah lautan menjadi dua. Ketika mereka di dalam wilderness, di suatu gurun selama 40-an tahun, Engkau yang selalu sediakan tiang api dan tiang awan, serta roti mana yang tidak pernah kehabisan, sampai akhirnya mereka menerima tanah perjanjian. Saat ini kami yang sudah terima tubuh dan darah Yesus, menerima curahan minyak urapan-Mu, kami pun Engkau bimbing sampai kami akhirnya menerima kerajaan sorga. Haleluya. Yevarekecha Adonai Veyish Merecha Yair Adonai Pana Elecha Vichnika Isa Adonai Panav Elecha Veya Hashem Leka Shalom Veya Hashem Leka Shalom. Kiranya kasih-Nya, kemurahan, kebaikan, anugerah-Nya Tuhan selalu menyertai saudara sekalian sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, Maranatha, untuk menjemput saudara dan saya masuk ke dalam kerajaan yang kekal, dan tiada satu orang pun dari kita yang tertinggal, agar engkau dan saya, keluargamu, keluargaku, kita duduk seperjamuan kudus di ruang maha kudus dengan Tuhan Yesus selama-lamanya, menikmati indahnya kerajaan sorga. Setiap kita yang diberkati, yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya.